Halo Sobat Padma, jumpa lagi dengan saya di Bincang Sipil. Kali ini saya ada di Analogi Teguh Buya, di markasnya Kadfirma Arsitektur. Saya bersama dengan Ando nih, dengan prinsipalnya Kadfirma Arsitektur. Halo, kenalin. Iya, jadi kebetulan kita hari ini akan berbincang tentang koordinasi antara arsitek dan sipil. Mau tahu lebih lanjut, kita dengerin aja yuk. Nah, teman-teman, sebelum kita ngebahas lebih lanjut, perlu aku jelasin bahwa ketika kita mendesain suatu bangunan, pasti ada kerjasama antara arsitek dan sipil. Nah, Anda boleh ceritain nggak secara brief ya, arsitek itu gimana sih perannya dalam membangun bangunan? Peran arsitek dalam membangun bangunan. Kalau untuk awam pasti mikirnya arsitek itu adalah yang membuat sebuah bentukan jadi gitu ya. Nah, pada dasarnya sebenarnya kalau di wacana arsitektur yang dibangun sama arsitek itu sebenarnya nggak bangunan, tetapi lingkungan binaan. Nah, kita sebutnya kalau ada emosi yang keluar dari manusia kepada sebuah lingkungan binaan itu, maka di situ ada arsitektur. Jadi kalau misalnya orang bilang arsitek bangun bangunan, enggak sebenarnya. Tapi kita memberikan konsep yang bangun orang lain, yang itu Aziza. Iya. Nah, bangunan itu ada, bangunan itu bisa dibuat, bisa dimanfaatkan dengan baik secara function. Lalu ada orang yang merasakan sesuatu, apakah itu bisa baik, bisa itu buruk. Di situ baru ada arsitektur. Oke. Ada bahasa lebih simpelnya nggak sih, Ando, dari semua itu? Mungkin gini. Kalau kita bawa ranahnya ke ranah musik ya, orkestra gitu ya. Nah, ada orang di depan namanya dirigen ya. Nah, secara teknik dia tidak memainkan alat musik. Dia nyuruh orang, biola masuk di situ, piano kamu masuk di sini. Semuanya bersatu jadi harmoni. Nah, anggapannya lingkungan binaan itu seperti harmoni itu. Dirigen yang baik bisa membuat sebuah alunan musik yang baik. Yang tidak baik ya tidak akan didengarkan juga sama orang, nggak laku juga bisnisnya. Arsitek yang baik maka bisa dimanfaatkan sama orang lain gitu, Pak. Hanya ada sedikit permasalahan kalau misalnya kita dengar musiknya nggak enak gitu kan, orang tinggal buang aja tuh alat musik. Nah, sedangkan arsitektur kalau misalnya sebuah bangunan lingkungan binaan itu nggak baik, dia bakal ada seenggaknya 20 tahun 30 tahun. Jadi emang agak repot sih jadi arsitek. Nggak ada jalan untuk membuat bangunan tidak baik, atau tidak ada jalan untuk membuat lingkungan binaan tidak baik, harus baik gitu. Kebayang. Tapi kalau aku boleh ngasih sedikit insight dari aku ya, kalau struktur tuh justru bagian sipilnya ya tentunya. Kalau dianalogikan, kita itu misalnya manusia, arsitek itu mungkin kulitnya. Kalau kami struktur adalah tulangnya. Iya. MEP ini saluran. Iya benar banget. Nah, itu kayaknya udah didengar banget sama orang banyak ya. Dan itu benar-benar membuat mereka kayak, oh gini toh bayangan arsitek, sipil dan MEP. Iya, kurang lebih kalau bangunan itu bisa lah dianalogikan paling simpel. Iya. Nah, Ando, selanjutnya nih kita juga pengen coba jelasin nih buat mendengarin semua bahwa gimana sih caranya kalau kita pengen orang pengen memakai jasa kita, urutannya kemana sih? Apakah ke arsitek dulu, ke struktur dulu, atau bahkan ke kontraktor dulu, atau gimana sih? Anda boleh ceritain? Kalau zaman sekarang sih ke Instagram dulu ya pastinya. Karena biasanya pasarnya di sana, atau enggak ke Instagram, ke sosmed gitu kan. Nah, pada dasarnya untuk secara konsep memang paling bagus adalah datangnya ke arsitek gitu. Kalaupun misalnya datangnya ke kontraktor atau ke sipil, ya bagusnya nanti dilempar dulu ke arsitek dan ujungnya nanti bakal ke mereka juga. Betul, karena yang akan kita rancang tentunya hampir global gitu kan, start dari bagaimana mereka nanti akan memanfaatkan, bagaimana tingkah laku manusia terhadap bangunannya. Lalu tentu juga kita akan ngeplot secara struktural gitu, walaupun yang akan kita tetapkan tidak akan dengan dimensi gitu, tapi secara tidak langsung kita tahu di sini bakal ada titik ini, ada titik ini yang nanti akan dihitung kembali oleh sipil kan. Nah, setelah konsep bangunannya atau partiturnya sudah selesai gitu ya, baru nanti gambar ini akan dilempar kepada konsultannya masing-masing secara spesialis, seperti misalnya spesialis structure, atau misalnya mechanical electrical plumbing, atau mungkin misalnya ada interior atau lighting. Sekarang udah banyak banget ya spesialis di masing-masing. Baru setelah semuanya jadi dalam satu bentuk detail engineering drawing, buku yang tebal banget itu,
itu baru akan dibawa ke kontraktor untuk dibangun di lapangan. Nah, secara peran kita nanti akan ada di pengawasan dan juga ya briefing lah supaya apa yang sudah kita rancang itu sama dengan apa yang akan dibangun, kurang lebih gitu. Ya. Jadi kalau aku boleh lurusin, jadi sebenarnya kalau misalnya aku mau bangun rumah, boleh banget ya approach Ando duluan. Oh silakan. Atau bahkan aku duluan. Gitu. Boleh siapa aja sih sebenarnya. Yes. Atau bahkan kontraktor duluan pun nggak masalah ya. Sebenarnya nggak masalah, hanya biasanya kalau dikasih ke kontraktor habis itu hilang lenyap proyeksi sama kontraktor. Iya ya benar. Ya benar. Aku juga ngalamin dan paham banget sih. Jadi kita sebenarnya perlu mengedukasi sih klien roadmap-nya tuh harus gimana. Gitu kan. Again mungkin kita juga perlu jelasin bahwa tahapan cara kerja kita gimana sih gitu ya. Ya pada dasarnya sebenarnya mau bikin bangunan sama siapa aja juga boleh aja gitu. Hanya kalau mau bikin bangunan yang terdesain, terkonsep, ya itu baiknya datangnya dulu lah arsitek. Bener sih. Kalau dari point of view kita pun ya, struktur kita belum bisa mendapatkan angka-angka yang tepat juga, desain yang tepat. Kalau belum tahu tata letak yang mereka inginkan, iya gitu. Jadi biasanya kita terima dulu nih, oh desain dari arsiteknya begini, baru kita bisa lanjut proses desain strukturnya, gitu ya. Dan biasanya baru lanjut ke MEP ya setelah itu. Iya, baru masuk ke spesialis lah kita sebutnya gitu. Sub ya, maksudnya apapun lah. Jadi misalnya dari sipil, mechanical and plumbing, kelistrikan, ya lampu, lighting. Sekarang tuh kayaknya ada konsultannya udah aneh-aneh gitu. Sampai ada konsultan BIM malah sekarang. Oh iya benar-benar itu juga tadi. Kalau mau buat gedung biar lebih fix gitu. Ya, udah banyak lah sekarang konsultan. Tapi kalau yang kami kerjakan sebenarnya lebih ke konsep yang utama. Nah, Ando, jelas kan berarti udah sering banget kerjasama sama sipil ya? Sama diri. Iya. Boleh ceritain dikit nggak? Kira-kira koordinasi dengan sipil itu apakah mulus saja atau ada kendala juga? Nah, kira-kira apa sih yang harus di-overcome gitu? Sebelum kita benar-benar menghadapi itu kan harus ada insight dulu sebelumnya ya? Tentunya ada lah ya, sama setiap apa yang kita jalan pasti ada kendala. Dan kendala itu nggak cuma dalam satu pihak dari sisi arsitek kepada sipil, kepada spesial, tapi juga terhadap arsitek dan owner atau enggak kontraktor gitu. Biasanya kalau hubungan kita sama desain, apalagi yang sering ya, hubungannya pasti tentang dimensi kebanyakan ya kan. Jadi misalnya ada satu ruangan, kita nggak mau tuh ada tiang di situ, maunya masuk ke dalam dinding semua. Mungkin kita biasanya lebih suka untuk hallnya tuh pipih, jadi dinding itu nggak ada sekondengan kayak gitu ya. Atau enggak misalnya ada urusan hall, kita mau di tengahnya tuh kan maunya kita bersih gitu ya, nggak ada tiang-tiangnya, ada di ujung-ujung. Kadang-kadang kan hal itu perlu dikoordinasi gitu ya, walaupun ujungnya pasti bisa-bisa aja gitu dicarikan caranya, tapi ya tetap harus kerjasama. Nah begitu juga hubungannya dengan kalau saya dengan klien sama dengan kontraktor adalah mengenai dimensi. Nah kita sih paham banget bahwa sipil merancang itu kan ikut dengan standar-standarnya di sebuah negara tertentu. Kalau tanya apa ya gitu, harusnya begitu, karena kan harus dipertanggungjawabkan. Nah sedangkan banyak yang kejadian adalah kontraktor dan owner kalau ngeliat besinya tebal-tebal kan kaget duluan mereka ya. Nah jadi kadang-kadang kontraktor udah ngerancang, tapi kan dia tidak paham standar, tapi mereka sudah menjalani banyak sekali pengalaman dengan besi yang mereka misalnya sudah mereka gunakan dan aman-aman aja sampai sekarang. Nah pastinya itu tetap harus dikoordinasikan gitu. Misalnya sejauh apa sih kontraktor atau owner tuh pengen menurunkan besi sampai ke titik yang tidak bisa diturunkan lagi, sehingga dari owner pun dia tidak akan invest banyak-banyak besi dan dia bisa invest kepada yang lain, lebih balance lah sebenarnya, lebih ke sana aja sih kalau mendadak. Iya, benar-benar. Sama sih ya, karena kita juga kebetulan udah sering kerjasama. Aku pun ada merasa beberapa hal kayak arsiteknya ternyata mintanya selalu begini, di mana sebenarnya itu tuh challenging buat pihak struktur. Contohnya cantilever 2,5 meter gitu ya, tapi maunya dimensinya tipis gitu. Wah, agak susah juga gitu ya, harus gimana dulu gitu ya, mungkin kita juga perlu riset lagi. Ada juga kadang ternyata baloknya kalau bisa jangan tinggi-tinggi, karena di situ kebetulan ada khusus atau apa, ada jendela gitu kan. Itu juga
juga kita agak terchallenge sih di situ. Tapi akhirnya kita memang harus menemukan kedua poin itu ya. Ya pada dasarnya sebenarnya arsitek nggak bisa juga selalu egois gitu ya. Untuk semuanya harus menang, semua harus ikut, nggak bisa juga. Karena kalau saya sih lebih ngerasa pahamnya adalah seimbang lah gitu, semuanya menang gitu. Memang nggak bisa semuanya kalah juga, tapi bareng-bareng lah gitu. Kalau misalnya misalnya ada kolom keluar dan karena emang nggak bisa dikecilkan lagi kan sebenarnya masih bisa ditutup dengan interior atau enggak dengan lain sebagainya. Kalau misalnya kolomnya emang benar-benar di tengah, gimana cara menghilangkan, kita bisa taruh cermin sebenarnya di situ. Dan ya itulah salah satu bentuk kerjasama dan koordinasi antara arsitek dan juga sipil. Iya, benar. Nah, oke Ando, ke pertanyaan terakhir ya. Sekarang kalau menurut Ando penting nggak sih orang-orang itu memakai jasa kita? Nah itu jawabannya agak abu-abu ya, karena saya arsitek ya tentu jawabannya pasti penting gitu. Ya. Tapi kalau kata awam kan masih oke, enggak lah. Hanya paling gini, kalau saya ngelihat kenapa awam masih agak ragu-ragu pakai jasa arsitek, mungkin lebih banyaknya lebih karena cost kali ya, karena mungkin mahal gitu, walaupun sebenarnya emang mahal gitu. Tapi kalau saya kasih gambaran gini, misalnya kamu siapin budget 100%, jasa arsitek itu paling juga 5% gitu untuk bangun bangunan kamu. Mendingan 5% dipakai buat spesialis untuk merancang bangunan kamu supaya bikin bangunan kamu nyaman, baik secara kualitas udara, kualitas cahaya dan lain sebagainya, atau 5% dipakai untuk revisi di tengah-tengah jalan. Banyak loh yang kejadian kayak gitu. Jadi saya nggak promosi juga gitu, jadi terserah sih sebenarnya, kalau mau pakai ya silahkan, kalau enggak ya silahkan juga gitu. Nah sama juga saya sama sipil gitu ya, kenapa kita pakai konsultan sipil ya, karena biar jelas tiangnya ukurannya berapa, baloknya ukurannya berapa, supaya efisien dan tidak roboh gitu kan. Sayang juga misalnya biar aman saya pakai tiang sama baloknya yang gede aja, tapi kan sebenarnya nggak efisien untuk itu gitu. Ya. Jadi sebenarnya semuanya dibalikan lagi kepada pengguna jasa gitu ya, mau pakai atau enggak. Ya benar, setuju Ando. Jadi kalau dari point of view aku ya sebenarnya benar tadi dari masalah cost, kadang orang-orang kayak aduh kok mahal, tapi sebenarnya enggak gitu loh. Nah kita juga perlu paham sih dari segi struktur itu, bahwa kita itu harus apply cara menanggulangi beban gempa. Karena ada term di sipil bahwa earthquake doesn't kill people. Yes, building kills people. Gitu. Jadi makanya perencanaan yang matang dari segi sipil tuh penting sih. Jadi kita mencoba cerita nih buat orang-orang gitu, apa sih pentingnya jasa kita, banyak promo tapi ya pengetahuan juga ya. Jadi terakhir ya judgement di kalian gitu ya. Kalian aja. Gitu. Ya segitu dulu bincang-bincang sipil kita kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman dan memberikan insight gimana sih koordinasi antara arsitek dan sipil ya gitu. Dan saya juga mau berterima kasih sama Ando udah sama-sama boleh bermain ke markas analogi Tabebuya di sini. Sering-sering aja. Oke, pasti siap gitu kan. Jadi itu dulu. Terima kasih. Dadah.